Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Pak Ko BK. Baik, untuk pertemuan pada kali ini saya akan memberikan informasi membahas mengenai sebuah soft skill yang harus atau ada di dalam diri kalian, ya, agar soft skill ini manfaatnya juga sangat penting sekali. Ya, misalkan Anda bekerja atau baru memasuki tempat pekerjaan baru, atau Anda akan melaksanakan sebuah wawancara atau hidup bersosialisasi di masyarakat. Nah, soft skill ini penting. Namanya yaitu mengenai empati dan proaktif. Nah, ini ya, empati dan proaktif. Nanti apa yang akan saya sampaikan tentang empati dan proaktif ini, kenapa kok bisa penting dan sangat berguna buat kamu. Jadi sebelumnya seperti biasa kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing, agar yang nantinya saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kamu semua, dan tentunya untuk anak-anak saya di SMK YP 4 Taman, atau siswa saya di SMK YP 4 Taman Sidoarjo. Berdoa, mulai. Baik, berdoa selesai. Langsung saja ya. Tadi kita akan membahas mengenai empati dan proaktif. Nah, apa itu empati? Ada yang tahu? Nah, empati itu bisa berarti sebuah ketertarikan fisik, ya. Jadi empati bisa berarti sebuah ketertarikan fisik atau respon aktif dan respon afektif dan kognitif, ya, respon sikap dan potensi secara langsung yang kompleks pada emosional orang lain. Jadi empati bisa berarti kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain. Nah, itu sebuah empati. Kemudian proaktif. Proaktif itu apa? Nah, proaktif itu adalah tindakan yang lebih aktif. Nah, itu proaktif. Nah, nanti kenapa kok bisa empati dan proaktif ini sangat penting pada saat Anda hidup bermasyarakat dimanapun itu, ya. Nah, kita lihat dulu lawan dari proaktif, ya. Kalau proaktif itu lawannya yaitu apa? Proaktif lawannya adalah reaktif. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada dua orang yang bekerja di tempat yang sama. Yang satu memiliki sikap proaktif, yang satunya reaktif.
Contohnya, misalkan ya, ketika ada sebuah masalah, orang yang proaktif itu biasanya mengantisipasi agar masalah tidak terjadi. Nah, ini orang proaktif seperti itu. Tapi beda dengan orang yang reaktif. Reaktif itu baru bertindak setelah ada masalah. Nah, ini reaktif, ya kan? Nah, tentu saja perusahaan atau masyarakat lebih banyak membutuhkan orang-orang yang proaktif. Karena sebelum ada masalah, ya, setelah ada masalah, kamu bagaimana caranya orang proaktif itu mengatasinya agar tidak terjadi masalah. Ya. Jadi tidak menunggu masalah ada kemudian baru bertindak. Jadi orang proaktif itu lebih cenderung mengantisipasi jangan sampai ada masalah. Ya kan? Dalam berbagai bidang, maksudnya dalam berbagai bidang, dalam berbagai hal. Jadi orang proaktif itu sangat dibutuhkan. Kemudian kalau ada masalah, orang proaktif itu biasanya bertindaknya dengan kesadaran sendiri, dengan dorongan dari diri sendiri. Itu proaktif. Jadi ketika ada suatu permasalahan, mereka bertindak itu karena ada dorongan hati, ya, sangat menginginkan untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan itu. Kemudian orang yang reaktif berbeda. Orang yang reaktif itu baru bertindak jika ada sebuah perintah atau ada yang memerintah. Nah, ini orang yang reaktif seperti itu. Jadi jika ada suatu permasalahan, orang yang reaktif cenderung menunggu perintah. Ya, menunggu ada yang istilahnya yang menyuruh. Nah ini juga istilahnya perusahaan atau masyarakat atau dimanapun penilaiannya ini akan cenderung condong ke orang yang proaktif. Nanti kan pada saat kamu misalkan ya mau melamar di sebuah pekerjaan, nah itu kan ada sebuah tes-tesnya. Nah di tes-tes itu tadi ya, mungkin akan ada sebuah penilaian khusus bahwasanya kamu apakah orang yang proaktif atau reaktif. Nah kemudian orang yang proaktif biasanya kalau ada masalah itu tenang dan menyelesaikan masalah. Jadi menyelesaikan masalah itu tidak tergesa-gesa, cenderung lebih tenang, lebih berpikir dengan kepala dingin. Ndak cenderung gopoh ya. Gopoh apa itu? Ya itu panik. Kalau bahasa Jawa gopoh. Nah, orang yang reaktif berbeda. Untuk menyelesaikan masalah, orang yang reaktif ini cenderung panik dan bahkan sampai lari dari masalah. Ini yang reaktif, ya kan? Nah, dari yang saya sampaikan ini, kamu bisa menilai dirimu sendiri. Ya, bahkan bagaimana kamu bisa bersikap selama ini, kamu apakah menjadi pribadi yang proaktif atau yang reaktif. Apabila kamu menjadi pribadi yang reaktif, nah ini segera untuk dirubah menjadi pribadi yang proaktif, ya, belum terlambat karena ini sebuah soft skill yang bisa dipelajari, yang bisa kamu terima. Nah kemudian yang selanjutnya yaitu empati. Empati itu lawannya apa? Lawan dari empati, ya kan? Kira-kira apa? Apatis, betul. Lawan dari empati yaitu apatis. Nah, contohnya bagaimana untuk apatis ini? Apabila ada suatu permasalahan, orang yang memiliki empati biasanya apa? Peduli. Nah, orang yang memiliki rasa empati yang tinggi, dia akan peduli, ya. Jadi misalkan ada sesuatu di depannya yang mungkin contohnya
mungkin ada sesuatu orang yang mungkin sedang kesusahan ya, bawa barang terlalu berat atau mungkin sedang sedikit kakinya terkilir. Nah, ini kalau orang yang memiliki rasa empati yang tinggi akan mendekati dan menawarkan sebuah bantuan. Ya, apa yang bisa saya bantu untuk Anda? Nah, ini orang yang empati. Ya kan? Nah, ini sebuah apa istilahnya soft skill yang baik. Cuman terkadang di dunia nyata ya, kenapa orang yang memiliki empati yang tinggi tiba-tiba rasa empatinya ini bisa menurun karena memang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, contohnya misalkan ini contoh ya. Jadi orang yang berniat untuk menolong orang lain karena dia memiliki rasa empati yang tinggi, kemudian malah menjadi sasaran korban kejahatan. Nah, sehingga orang-orang lain karena mengetahui dari sumber berita atau mana, sehingga merasa rasa empatinya ini sedikit demi sedikit ditekan ya. Nah, ini nanti berbahaya karena akan bisa menjadi apatis. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa tetap menjadi pribadi yang memiliki empati yang tinggi. Nah, pada saat kita melihat orang yang mungkin kesusahan di depan mata kita atau bagaimanapun. Nah, kita pasti akan kalau memiliki jiwa empati ingin sekali nolong, ingin. Nah, agar tidak menjadi sama seperti yang Anda ketahui ya, dimanfaatkan oleh orang lain. Berarti kita harus mengetahui tanggap terhadap keadaan atau sikon ya. Misalkan di jalan yang sepi ya, kemudian Anda sedang tergesa-gesa, kemudian Anda jalannya juga begitu terang, gelap. Nah, hal-hal yang seperti ini, kemudian ada orang yang meminta tolong, kita lihat muda tua atau bagaimana. Nah, menolong pun kita harus bisa istilahnya punya antisipasi dalam diri ya. Pada saat kita menolong berarti resiko apapun itu kita bisa sanggup menanggung dan kita lebih berhati-hati. Jadi kita tetap misalkan orang yang banyak mungkin kempis atau bocor atau mungkin mogok sepedanya atau habis terjatuh. Nah, ini kita bisa tolong, mungkin kita bisa dorong. Tetapi pada saat orang tersebut kelihatannya ada sesuatu, karena orang empati kan perasaannya itu kan lebih tajam ya kan. Nah, pada saat kelihatannya kok sikonnya tidak memungkinkan, ini orang kok terlalu berlebihan ingin mengajak ke tempat A, ke tempat B. Nah, ini berarti kita harus mengambil kesimpulan pada saat itu juga kita hentikan dan kita tinggal, atau kita minta maaf dulu, kita tinggal. Itu lebih baik ya. Kita bagaimana memelihara rasa empati itu agar tidak menjadi apatis ya. Nah, pentingnya di situ. Jadi bagaimana kita mempelajari sikon dan bersikap itulah. Jadi terus kemudian orang yang apatis biasanya itu tidak peduli. Kalau ada orang yang kesusahan, orang apatis tidak peduli sama sekali ya, karena tidak merasa itu urusannya. Kemudian yang kedua, kalau orang yang memiliki rasa empati yang tinggi, apabila ada sesuatu permasalahan baik di sekitarnya atau di dalam organisasi, biasanya ikut mengambil tanggung jawab. Contohnya misalkan kebersihan di sebuah kantor itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Itu kalau orang memiliki jiwa empati seperti itu. Tapi kalau
orang apatis, enggak. Jadi kebersihan yang ada di kantor itu tanggung jawabnya cleaning service. Ya. Jadi nah, itu secara tidak sadar kita itu memiliki jiwa apatis. Memang itulah pekerjaan-pekerjaan yang sudah ditanggung jawabi oleh beliau-beliau, ya kan. Tetapi tidak menutup kemungkinan kan kita juga ada di lingkungan itu. Berarti untuk menjaga kebersihan juga merupakan tanggung jawab dari kita semua. Kalau orang empati berpikirnya seperti itu. Tapi kalau orang apatis tidak mau tahu. Nah, ini loh pentingnya. Jadi masyarakat itu akan bisa melihat, orang akan bisa melihat apa yang menjadi kita, apa yang akan kita lakukan, ya. Jadi paling tidak kita berpikirnya, berperilakunya itu tetap menggunakan soft skill yang sudah kita ketahui, yang kita pelajari, yaitu tetap menggunakan, memiliki rasa empati dan proaktif yang tinggi, karena itu akan dapat bisa Anda diterima di sebuah lingkungan yang baru, di tempat pekerjaan Anda bisa lebih dipilih dan mudah dipercaya oleh orang lain. Yang paling pasti, yang paling penting ya, tetap soft skill ini juga harus diimbangi dengan sebuah perilaku tabiat yang baik, ya. Kalau sudah dipercaya orang berarti jangan dimanfaatkan. Kita harus menjadi pribadi yang jujur terhadap diri sendiri, juga jujur terhadap orang lain. Nah, itu yang bisa Pak Ko BK sampaikan. Apabila ada kurangnya, banyak kurangnya, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, selanjutnya nanti besok akan saya sampaikan lagi tentang soft skill apa yang perlu dimiliki. Jadi tetap jangan lupa untuk melihat video-video saya yang lain, ya. Salam Pak Ko BK.